Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siregar dengan ujung NIM 050, kelas L2 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2024, Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya membuat laporan video untuk memenuhi tugas dari praktikum mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya laut yang berada di Laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan. Di sini saya akan membahas mengenai peta analog, sebuah alat penting yang sering kita gunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Jadi, apa sih sebenarnya itu peta? Nah, peta itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi secara nyata, tapi dalam bentuk dua dimensi seperti yang kita lihat di kertas ataupun layar komputer kita. Nah, peta ini dibuat dengan memperkecil ukuran wilayah sebenarnya menggunakan skala tertentu, sehingga kita bisa melihat gambaran lokasi dan objek di bumi dari atas dengan jelas. Peta bukan hanya sekedar gambar, tapi juga memuat berbagai informasi penting tentang wilayah tersebut. Misalnya, peta bisa menunjukkan bentuk muka bumi, lokasi gunung, sungai, jalan, hingga batas wilayah administratif. Karena itulah, peta sangat berguna sebagai media pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran geografi. Dengan peta, kita bisa lebih mudah memahami fenomena alam dan sosial, seperti kondisi fisik bumi, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, supaya peta bisa berfungsi dengan baik dan lengkap, ada beberapa unsur penting yang harus ada di dalam peta tersebut. Apa saja unsur tersebut? Nah, pertama itu ada judul peta, yang mana judul peta ini menjelaskan apa isi peta tersebut. Kedua itu skala peta yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Nah, ketiga itu tanda arah atau kompas yang membantu kita mengetahui arah utara, selatan, timur, dan barat. Keempat itu ada tata warna yang digunakan untuk membedakan berbagai jenis objek atau wilayah. Misalnya warna hijau untuk hutan dan biru itu untuk menandakan bahwa itu adalah wilayah perairan. Kelima, simbol peta yang yang mewakili objek tertentu seperti simbol gunung, kota, atau jalan. Keenam itu lettering atau tulisan yang memberikan keterangan tambahan pada peta. Ketujuh, legenda yang menjelaskan arti dari simbol dan warna yang digunakan. Kedelapan, ada inset peta yang itu peta kecil tambahan yang biasanya menunjukkan lokasi peta utama dan dalam konteks yang lebih luas. Nah, kesembilan ada garis astronomis seperti garis lintang dan garis bujur yang membantu menentukan posisi geografis. Kesepuluh itu ada garis tepi yang membatasi area peta, dan terakhir adalah tahun pembuatan peta yang penting untuk mengetahui seberapa terbaru informasi yang disajikan pada peta tersebut. Nah, kita kembali pada peta analog. Apa sih itu peta analog? Peta analog itu adalah peta yang biasanya dibuat dalam bentuk cetak seperti peta topografi dan peta tanah. Nah, peta topografi menampilkan bentuk permukaan bumi secara detail, termasuk kontur tanah, ketinggian, dan fitur alam lainnya. Sedangkan peta tanah biasanya digunakan untuk menunjukkan jenis dan kondisi tanah di suatu wilayah. Peta analog dibuat dengan teknik kartografi, yaitu seni dan ilmu dalam membuat peta. Dalam proses pembuatannya, peta ini biasanya dilengkapi dengan referensi seperti koordinat geografis, skala yang tepat, dan arah mata anginnya, agar informasi yang disajikan itu akurat dan mudah dipahami. Nah, kesimpulan yang saya dapat tarik pada praktikum kali ini adalah peta adalah alat penting yang merepresentasikan permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi dengan berbagai informasi yang membantu kita memahami lokasi dan fenomena di dunia nyata. Nah, peta analog seperti peta topografi dan peta tanah dibuat secara cetak menggunakan teknik kartografi dan dilengkapi dengan unsur-unsur penting seperti judul, skala, tanda arah, simbol, dan legenda, dan juga unsur-unsur lainnya agar peta tersebut lebih akurat dan mudah dipahami. Dan juga
yang membuat peta itu disebut sebagai kartografer. Nah, memahami unsur dan fungsi peta analog, kita dapat memanfaatkannya secara optimal dalam pendidikan, perencanaan, dan kegiatan sehari-hari untuk mengenal dan menjelajahi dunia dengan lebih baik. Untuk saran yang dapat saya sampaikan pada saat praktikum itu, praktikum menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun untuk abang dan kakak asisten yang mengajar kami, eh, lebih bisa memperhatikan praktikan pada saat mungkin menjawab respon awal, agar tidak ada yang merasa kecewa kami tidak dipilih gitu saat ingin menjawab respon yang ada gitu. Dan hanya itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.